Pada kesempatan kali ini, saya mewawancarai guru bimbingan konseling yang berada di Mansawalunto, Jalan Khatib Sulaiman Santu, di mana Ibu Vivit ini sudah mengajar selama 4 tahun lamanya di madrasah tersebut. Baiklah, tanpa berlama-lama, di sini pertanyaan pertama yakni saya menanyakan mengenai bagaimana peranan seorang guru bimbingan konseling dalam menghadapi ataupun membantu perkembangan akademisi seorang siswa maupun siswi. Jadi di sini beliau menjawab bahwasanya guru BK ini memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung perkembangan akademisi siswa. Selain memberi dukungan terhadap emosional dan sosial, guru BK juga berperan aktif dalam membantu siswa dan menghadapi masalah hambatan belajar di dalamnya. Dan tertera beliau juga mengatakan, guru BK juga berperan sebagai penghubung antara siswa, guru, dan orang tua, sehingga dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan mendukung pencapaian prestasi siswa yang baik. Pertanyaan kedua yakni bagaimana cara ibu dalam mengatasi masalah siswa atau siswi dan motivasi apa yang ibu berikan untuk perkembangan minat bakat siswa ke depannya. Nah, biasanya beliau mendengarkan cerita mereka lalu diidentifikasi masalahnya. Setelah itu memberikan dukungan emosional serta memberikan informasi serta edukasi juga terhadap informasi yang ada dan secara relevan dengan masalahnya tersebut. Jadi, kalau motivasi biasanya beliau memberikan sesuai dengan minat bakat yang ada dan kalimat-kalimat positif serta membangun semangat untuk siswa-siswi yang sedang bermasalah tersebut. Adapun pertanyaan selanjutnya yakni pertanyaan ketiga di mana saya menanyakan bagaimana cara ibu mengukur keberhasilan serta keefektivitasan layanan BK yang telah ibu berikan dan bagaimana cara ibu untuk mendukung kesulitan siswa yang dalam penanganan masalah kesulitan. Nah, beliau menjawab, kalau untuk mengukur keberhasilan, biasanya beliau melihat dari perubahan perilaku siswa atau bertanya langsung kepada siswa. Sedangkan untuk pendukungnya itu, penyesuaian sosialnya biasanya dilakukan dengan pendekatan individual dan juga pendekatan kelompok dengan siswa atau siswi tersebut. Pertanyaan keempat, di sini saya menanyakan bagaimana ibu memastikan bahwa informasi yang telah beliau berikan itu tetap terjaga aman kerahasiaannya. Di sini beliau menjawab dengan cara beradabkan dengan asas kerahasiaan, di mana yang menjamin semua informasi dibagikan dan dijaga, dan juga lingkungan yang aman harus dapat diciptakan agar siswa merasa aman untuk membagikan cerita atau keluh kesahnya kepada beliau. Selanjutnya kepada pertanyaan kelima, di sini saya menanyakan bagaimana cara beliau menginformasikan mengenai jalur pendidikan dan pelatihan yang dapat siswa-siswinya ambil setelah kelulusan pendidikan SMA dan lain-lain. Di sini beliau menjawab informasi yang disampaikan harus jelas dan bahasa yang digunakan juga harus mudah dapat dipahami dan agar tidak miskomunikasi. Biasanya juga memberikan informasi dengan mengundang narasumber atau alumni yang telah sukses ke depannya atau pergi berkunjung ke tempat industri dan pendidikan tersebut. Pertanyaan keenam itu saya menanyakan apa yang menjadi tantangan terbesar beliau selama mengajar di SMA Mansawalunto. Di sini beliau menjawab tantangannya yakni guru BK harus memberikan bimbingan kepada siswa serta siswi secara online ataupun offline dengan fasilitas yang terbatas atau yang tersedia di sekolah tersebut. Dan pertanyaan terakhir di sini saya menanyakan harapan beliau mengenai kolaborasi antara guru BK dan wali kelas ke depannya serta harapan beliau ke depannya untuk fasilitas dan sumber daya yang disediakan oleh pihak sekolah terhadap pendukung program bimbingan konseling itu sendiri. Dan beliau mengharapkan untuk kolaborasi ke depannya agar lebih intensif komunikasi yang lebih sering serta pertukaran informasi yang lebih terbuka dan fokus kepada kesejahteraan siswa dengan pemberian solusi yang lebih efektif. Mengenai harapan fasilitas yaitu ruang konseling yang memadai, peralatan yang memadai, dan juga akses terhadap pelayanan sumber daya serta dukungan dari pihak sekolah.